sayang-sayangan. Oke. Iya, Gimana jadi gimana? Mhm. kenalin, namaku Desi Romadhona Permatasari. Di sini saya, nemenin Mbak Geva. Jadi nanti yang akan, mandu games pada sesi kali ini tuh saya. Jadi yuk kita seru-seruan malam ini. Jadi di sini kita sharing-sharing aja ya nanti ya Kak Geva. Kita sharing-sharing aja Betul, pokoknya, terus saling memotivasi lah satu sama lain. Karena betul nih. apalagi, kayak gini-gini ya Kak Geva, kayak apa ya, kita itu harus selalu meng-upgrade, motivasi kita, mood Betul. kita, biar Iya selalu nih. bersemangat, karena kan Mhm. nggak bisa ketemu sama temen, nggak bisa jalan-jalan, ya kan? Di Benar nih. rumah terus. Ya, Mhm. ini kita butuh motivasi sih ini sepertinya. Iya betul gitu dan teman-teman nggak salah banget karena udah join di webinar malam ini biar, sama-sama upgrade motivasi, upgrade semangat biar tetap terus membara gitu kan ya Mbak Desi. Jadi semoga nanti, malam ini kita bisa saling sharing, saling bagi ilmu untuk ya ke depannya biar sama-sama belajar jadi lebih baik gitu sih teman-teman. Jadi, oke Siap. ini, Mbak Desi kita udah di 19.07 jadi teman-teman juga udah ada yang join 25 orang. Sambil nunggu lainnya, apa bisa mungkin kita coba mulai Mbak Desi untuk permainannya gitu, sebelum kita masuk ke dalam webinarnya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi Sebelum waktu itu, dipersilahkan ya. ini ya, oke oke. Sebelum kita main game, gimana kalau kita open cam semua? Iya nih, Biar kita saling kenal kenalan, nih. Iya, betul. Nggak asik kalau saling misalkan cuman kenal. saya sama Mbak Desi doang nih yang kenalan. Kan juga pengen kenal nih sama Iya. teman-teman di sini semuanya gitu. Kalau misalkan ada yang bisa open cam dan nggak berhalangan, boleh banget open cam. Dan nanti buat kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun itu, jangan ragu untuk, open mic juga gitu teman-teman. Oke, jadi ditunggu ya open cam-nya biar kita saling kenal. Sip sip. Biar nggak sepi, saya puter musik juga ya. Feel so holy, 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 holy. Terlalu keras nggak ini? Enggak ya? Why you always in the mood? Mess around acting Dikit Mbak Desi. I'm trying to Oke tell oke. you what to Oke. do, but trying to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with Gimana ya? Ini? Oke, segini segini. Sip sip. Oke. Oke. Nah, ini tuh teman-teman, jadi kita tuh sekarang main Mentimeter ya. Kita main Mentimeter, jadi ini gampang. Kalian tinggal aku kopasin dulu ya ininya. Nih, di room chat-nya Zoom. Ini aku kirim di room chat. Nah, ini kodenya. Ini teman-teman bisa tinggal masukin kode aja di sini. Nanti kita ngisi. Jadi ini kayak apa ya, brainstorming gitu loh. Kalian itu lagi ngapain sih? Gimana perasaan kalian, kan galau kah, sedih kah, atau lagi berbunga-bunga? Ya, gitu ya. Yuk, kita join. Ini aku waktuin sampai ini ya 17. Sekarang kan pukul 19.09. Nanti sampai 19 lebih 12. Yuk, ayo kita ngisi. Ayo semuanya ngisi yuk. Bisa kan? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena apapun jawaban yang teman-teman share nggak akan ketahuan kok. Nih misalkan mungkin bakalan ragu atau malu gitu buat share jawabannya, tenang aja nanti. Nah ini ada salah satu teman kita nih udah coba kasih contoh. Jadi tenang aja teman-teman, jawabannya nggak akan ketahuan nih dari siapa gitu. Boleh jujur sejujur-jujurnya gimana sih perasaan kalian selama WFH? Mungkin ada yang seneng, atau lagi kangen nih, kangen siapa? Kangen temennya, atau kangen dosennya, apa kangen lainnya gitu? Boleh banget dikasih jawabannya di, link yang udah dikasih di room chat ya teman-teman semuanya. Waduh, gila nih, menakutkan. Menakutkan. Setengah gila sampai aneh bikin saking rindunya. Bosen ya pasti ini bosen. Saking rindu saya WFO. Gimana Oke, nih coba ternyata gak ada yang bosen di rumah WFO. terus. Buat yang WFO, hati-hati juga ya jaga kesehatannya.
Bisa, pasti bisa lulus. Bisa. Kok semangat ya. Pasti bisa. Oh, oke. Satu menit lagi nih. Iya. Jadi jangan malu-malu buat jawab pertanyaan. Wah, saya tahu pasti wisudanya takut ke offline. Daripada wah, banyak juga nih. Kangen teman-teman, pastilah ya, kita rindu bertemu. Karena nggak ada obat teman-teman, nggak ada obat untuk rindu selain ya. Waduh, susah. Ya ampun. Oh sebentar. Wah, sepertinya ada masalah koneksi. Sebentar ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Desinya buat rejoin terlebih dahulu. Bentar ya. Nah, nih kembali lagi. Halo Mbak Desi, aman kan ya sinyalnya? Masih ke-mute Mbak Desi, maaf nggak kedengaran nih sama teman-teman lainnya. Oke, boleh dilanjut kalau gitu. Iya, sorry banget teman-teman. Oke. Gimana Mbak Desi untuk pertanyaan yang ini? Masih ada waktu? Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Teman-teman, kita masih ada stok pertanyaan nih. Nah, apa kebiasaan kalian untuk mengisi waktu luang selama pandemi? Jujur aja nih, ayo siapa yang saat pandemi karena bosen nanti bawaannya jadinya bawaannya kurang produktif, akhirnya pengennya tidur mulu, ataupun malah justru waktu pandemi di rumah makin semangat, boleh dijawab. Ada yang nonton drama, Wih, jadi tidur ngerjain 24 tugas, tidur 24 jam penuh ini gimana ceritanya? apa tidak pusing ya? Teman-teman keren banget nih tidur 24 jam. Keren loh. Oke deh. Kak Geva tapi ada yang produktif loh belajar coding. Iya nih, keren belajar coding. Pengen jadi programmer nih. Siap. Saya ditunggu nilainya. Ini nih. Halo jadi pacar canyol. Halo pacar canyol. Nggak apa-apa, nggak salah. Nggak ada yang salah jawabannya ya. Boleh dijawab sejujur-jujurnya. Oh, ini waktunya sampai ini ya, 19-15 ya. Oke. 3 menit. Oke, buat teman-teman juga nih yang barusan join teman-teman. Aku udah share ininya ya. Jadi kita lagi main game. Bisa dikunjungin di www.menti.com dan input nomor kode yang sudah aku coba tulis di kolom chat. Nggak tenang, nggak bisa diam. Oke, nonton mukbang. People fun. Ada yang olahraga nih, wah sehat banget nih pasti olahraga. Ini biasanya tuh kalau pandemi ini malah males olahraga gak sih? Tapi keren wah kalian masih olahraga, nge-YouTube. Oke, udah menunjukkan pukul 19.15, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Boleh selanjutnya. Bentar ya, baik. Tunggu. Aku sebarisan juga ya, mungkin teman-teman ada yang barusan join gitu. Jadi bisa langsung kunjungin www.menti.com dan input kode yang udah aku masukin 11040488. Buat main ya, juga nih. Sebentar lagi ini kita ganti kode guys. Ganti kode aja sih, tapi tetap webnya di situ. Oke. Bentar, Mbak Desi boleh dibantu dikopikan ya di chat.
Oke, siap. Baik. Udah aku kirim ya teman-teman di kolom chat. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell Nah, me berapa what lama you waktu yang kalian butuhkan untuk produktif dalam sehari? Iya nih. Berapa lama nih? Berapa lama? Gak apa-apa Misalkan nih. nih dalam 1 hari selama pandemi mungkin udahlah 3 jam cukup atau berapa lama? Mungkin ada yang bisa 24 jam produktif mungkin nih. Weh, Gimana? nggak Boleh, tidur boleh. nih berarti, Iya, Kak. nggak tidur mungkin ya? Nggak mungkin sih ya, harus makan, jangan lupa makan 12 jam. Keren loh, 12 jam, 6 jam nggak apa-apa. 3 jam aja udah syukur, ya ampun teman-teman. Bisa deh. Ya. 12 jam, 0 jam, hehe. Keren. Nonton film atau mengerjakan tugas, boleh semuanya. Mungkin nih ya Mbak Desi, mungkin nih ya pas pandemi terus ada yang punya hobi baru gitu. Tuh ada yang ngajar juga, keren banget. Belajar bahasa Inggris, nulis, Iya, ngegambar, biasanya nabung. Wah, teman-teman ini emang dulu luar itu kan biasa. ini ya Kak, pas waktu pandemi awal 2020 itu kan keluar hobi-hobi baru tuh, nanam sepedaan itu kan ya. Nah ini tapi kayaknya teman-teman udah produktif banget nih ya, coba Iya nih. ngedesain, berbisnis loh ya, wah keren banget ini ya. Ngegambar, ngedrakor nggak apa-apa lah ya, drakor itu sebuah hiburan. Iya benar. Ih, ya. Nimbun masker. Nimbun nastar, mana? Ada yang nimbun masker. Oh, nimbun masker ya. Mungkin Ampun. Bisa dijual ya, teman-teman. Jual. Oke. Ya ampun, keren deh semuanya. Kalau kayak gini kan nanti kita jadi makin kenal nih gitu. Mungkin kalau ada yang senang drama bisa ketemu sama yang sesama suka drama, ada yang suka desain atau dan lain sebagainya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada yang keren lagi nih troubleshooting Kak Gevan. Masalah aja loh bisa dipecahin gitu loh. Apalagi apa nih? Waduh. Oke, Mbak Desi, ini malah mau halu berapa nanti. untuk pertanyaan ini? Oke, ini kayaknya udah berhenti sih Kak. Oke, Eva. Kita lanjut aja ya. Teman-teman kita ada pertanyaan. Oke, nanti kita Kedua terakhir bentar ya. ganti kode lagi nih teman-teman. Kita bakalan ganti kode lagi. Oke. Kalau gitu. Kalian baik. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Desi udah bantu. Coba jadi kita bisa main game bareng-bareng. Sama-sama. Oke, siap. Nah, setelah kita main game dan kita saling kenal, kita saling ngerti nih tadi kira-kira apa aja yang udah dilakuin selama pandemi, gimana perasaannya, apapun keinginannya yang ingin dicapai di tahun ini. Nah, saatnya nih kegiatan intinya. Malam ini pemateri kita dari Kak Maya Nabila akan ngobrol bareng sama kita, sharing dan berbagi ilmu, berbagi pengalamannya nih. Sekiranya nanti kita bisa saling cerita, biar saling termotivasi gitu teman-teman. Nah di sini mungkin halo Kak Maya, udah ada di dalam room ya, Kak Maya Nabila. Mungkin sebentar. Tadi udah join. Oke. Untuk Kak Mayanya mungkin dijadikan co-host Kak. Nah, ini. Oh ya, aku kan jadi. Halo Kak Maya. Bentar. Baik. Ya, halo. Nah, ini teman-teman mungkin yang lagi nggak sabar ketemu, nggak sabar ngobrol sama Kak Maya Nabila nih. Jadi ini saatnya. Nah, halo Kak Maya Nabila, selamat malam. Halo Kak Geva. Gimana kabarnya nih Kak? Sehat-sehat ya malam ini, gimana? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat, bahagia juga. Alhamdulillah bahagia. Jadi ini nanti kita semua ikut bahagia nih gitu. Lihat Kak Maya Nabila juga lagi bahagia. Oke Kak, jadi ini dipersilahkan untuk bisa langsung memulai presentasinya atau ngobrol-ngobrolnya juga gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu juga ke teman-teman. Oke, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silahkan Kak. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk semua yang hadir dan mau ikut diskusi dan sharing singkat malam ini ya. Karena ini malam minggu dan teman-teman mau untuk
webinar dibandingkan nongkrong atau kemana ya main game dan semacamnya. Terima kasih loh. Oke, seperti yang kita tahu, yang akan kita bahas itu tentang show luster in youth with productivity. Jadi kayak gimana sih kita gitu supaya kita shining, shimmering, splendid lah ya, supaya berkilau, bersinar gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, bahas di sini. Yang pertama, aku bakal ngejelasin atau memberikan sharing terkait pengalaman menjalani kelas akselerasi, terus perkenalan tentang perkuliahan, tips manajemen waktu, tips dan trik belajar, sama next-nya yang terakhir, apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Oke. Nah, sebelumnya aku pengen ajakin teman-teman kayak, ayo kita, meskipun ya, kalau online gini agak kurang seru ya, tapi coba ditanamkan dalam hati dan ikuti gitu, kalimat-kalimat yang akan muncul ini. Yang pertama, yuk bisa yuk, gitu. Jadi, yuk bisa yuk ini kayak penghibur banget buat aku yang kalau lagi capek, lagi drama, lagi lelah dengan semuanya, aku selalu kayak, yuk bisa yuk, Mai, yuk bisa yuk, Mai, yuk bisa yuk, gitu. Dan kalau di aku pribadi, alhamdulillah itu cukup berguna sih. Jadi ketika kayak aku capek, malas-malesan, terus aku rebahan kayak, aduh gimana nih udah malas-malesan nih. Tapi habis itu ngingetin lagi, yuk bisa yuk, Mai, bisa yuk. Akhirnya aku bangun gitu. Dan kalimat ini. Terus jangan males ya, Mai, jangan males. Kamu tuh harus nyelesain A, B, C, D, E. Kamu tuh punya tugas A, B, C, D, E gitu. Jadi yuk bisa yuk, jangan males. Nah, ingat juga nih, bukan cuman kamu yang sedang berjuang. Jadi emang bukan cuma kita ya yang sedang berjuang. Di luar sana banyak kayak tadi aku udah baca apa aja pengen dicapai, entah itu lamaran, entah itu SNMPTN, naik haji dan semacamnya. Dan itu semua butuh perjuangan dong. Jadi ayo kita harus rajin, kita harus semangat, jangan lalai, jangan males, karena bukan cuma kita doang berjuang, bukan cuma kamu doang yang pengen nikahin si dia, bukan cuma kamu doang yang pengen masuk ke univ itu, bukan kamu doang yang pengen naik haji dan segala macamnya, gitu. Terus ingat, temukan definisi suksesmu sendiri. Jadi ini kayak reminder banget sih, soalnya banyak banget kayak kemarin sedang booming kayak 25 tahun kamu udah punya apa gitu, kalimat itu kan. Sedangkan kita nggak bisa menyamaratakan. Setiap orang itu punya jalan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, cita-cita yang berbeda, sepatu yang berbeda, jalan yang berbeda gitu. Nah, itulah kenapa kita tuh harus tahu sukses kita itu definisinya seperti apa. Ada orang sukses dia bilang dia pengen punya kekayaan, silahkan. Ada yang bilang sukses itu kalau misalkan bisa menyekolahkan orang lain atau memberikan manfaat bagi orang lain, juga silahkan, dan segala macam lainnya. Gitu. Nah, terus yang terakhir, yang penting bisa menjalani hidup dengan bahagia ya. Kalau aku pribadi itu termasuk orang yang memasukkan makna sukses itu tuh sebagai suatu kebahagiaan. Maksudnya aku bisa disebut sukses ketika aku bahagia menjalani apa yang sedang aku jalankan saat ini gitu. Nah, untuk yang pertama itu terkait pengalaman menjalani kelas akselerasi. Aku ngambil akselerasi itu waktu SMA tahun 2013, lulus tahun 2015. Pengalamannya itu manajemen waktu. Manajemen waktu aku tuh jadi lebih baik ya karena aku menyingkat waktu 3 tahun SMA menjadi 2 tahun. Dan selama itu berjalan kayak apa ya, ada banyak hal sih yang bisa dipelajari, mulai dari kita itu harus teratur hidupnya, terus nggak bisa apa ya, kayak kita tuh nggak akan ada lagi tuh yang namanya begadang yang nggak berarti. Kenapa? Karena tugas lah yang numpuk, atau karena materi yang harus dikejar dan semacamnya, kayak gitu. Terus yang aku alamin juga itu adalah harus stabil mempertahankan nilai di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal, karena tidak ada remedial. Jadi kalau di tempat aku dulu itu kelas akselerasinya itu bisa keluar dari kelas aksel, maksudnya dia bisa dikeluarkan karena nilai dia nggak cukup. Jadi kalau remedial atau nilainya merah, maka harus dikeluarkan dari kelas aksel, dikembalikan ke kelas reguler. Dan itu sih yang harus dipertahankan banget. Gimana supaya KKM waktu itu kalau nggak salah KKM 80, gimana caranya kita selalu dapat 80 minimal untuk semua mata pelajaran kayak gitu. Jadi waktu angkatan aku itu masuk 19 orang anak akselnya, tapi yang lulus benar-benar sampai akhir, jadi SMA cuma 2 tahun tuh hanya 13 orang, ada 6 orang yang keluar atau dikeluarkan, entah karena nilai yang tidak cukup atau alasan macam lainnya gitu.
Itu kayak tantangan tersendiri sih. Selanjutnya, pertemanan lebih erat sih sama aku pribadi ngerasain, karena 2 tahun tuh kita barengan terus ya, sama orang yang sama, paling tukar-tukar teman sebangku gitu. Cuman untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kita tuh selalu barengan sama orang itu aja gitu. Sampai akhir baik kita les, baik les tambahan di sekolah, ataupun selama di kelas, belajar barengnya di kelas itu terus, dan selalu bersama orang yang sama, kayak gitu. Terus terbiasa mengerjakan tugas banyak dan menyelesaikan tuntutan program. Jadi karena di kelas Axel itu tuntutannya itu cukup banyak ya. Program itu tidak hanya pendidikan doang. Jadi nanti ada program yang kita harus datang ke suatu sekolah sebagai kegiatan amal. Kayak waktu itu aku ikut ke sekolah apa ya? Sekolah luar biasa SLB. Itu pergi ke sana buat kita ikut ngajarin anak-anak kecil itu, atau buat kita apa? Buat kita lebih bersyukur dan melihat kalau banyak orang yang harus kita bantu gitu. Jadi kalau misalkan kita berusaha, kita sukses itu bukan sekadar buat diri kita sendiri, tapi supaya kita bisa memudahkan hidup orang lain juga. Itu sih harapannya dari kelas Axel dulu. Terus itu salah satu programnya. Terus tugas yang banyak itu tuh bener banget. Kalau misalkan kita itu biasanya dikasih tugas, misalkan dikumpul minggu depan, kalau kelas aku dulu itu bisa kayak hari ini dikasih, besok udah dibalikin gitu. Dan itu soalnya tuh nggak cuma 10 soal, 20 soal, bisa sampai 100 soal, dan 100 soalnya tuh punya anak lagi gitu, 1 sampai 100, habis itu nilainya ada 1A, 1B, 1C, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh tantangan tersendiri sih untuk mengatur waktu, terus mengasah kemampuan dan semacamnya. Nah, terus ujian dan tugasnya berbeda waktu dengan jadwal bersama. Jadi nanti karena kita kelas akselerasi yang kalau dulunya 1 semester itu 6 bulan, kita 1 semester tuh 4 bulan udah termasuk proses belajar mengajar, PBM-nya, ujiannya, sama liburnya. Nah, itu jadi jadwalnya agak berantakan sih sebenarnya. Ketika orang lain libur kita masuk, ketika orang lain masuk kita libur gitu. Terus yaitu waktu libur jadi lebih sedikit karena hari libur pun masih sekolah, kayak kadang kalau ada materi yang ketinggalan atau misalkan ada capaian yang harus dituju, kemarin tuh agak lambat proses kita, akhirnya kita harus masuk sekolah meskipun hari Minggu atau tanggal merah, kayak gitu. Terus ini perkenalan terkait perkuliahan. Ini aku bikin beda antara pendidikan sebelum kuliah dengan pendidikan saat kuliah. Berarti kalau sebelum kuliah itu bisa SD, SMA, kalau setelah kuliah itu berarti saat masuk perguruan tinggi, entah itu S1, S2, ataupun S3. Yang pertama, untuk sebelum kuliah, itu pendidikannya menganut sistem TCL, Teacher Center Learning. Jadi fokus pembelajarannya itu diberikan oleh si guru. Guru yang menerangkan kepada siswanya, guru yang menjelaskan, siswa-siswanya nanti yang ikut belajar atau ikut tanya jawab. Sedangkan kalau misalkan saat kita kuliah nanti, itu sistemnya SCL, Student Center Learning. Jadi kalau teman-teman pengen protes atau sebel sama dosen yang ngajarnya kayak lebih nyuruh mahasiswa diskusi atau belajar mandiri, itu nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Kecuali kalau dosennya kita tanya, lepas tangan baru bisa, kayak dosennya itu mungkin malas dan semacamnya. Tapi kalau dosen itu emang lebih banyak memberikan waktu untuk kita berdiskusi, itu nggak salah. Karena emang tuntutannya seperti itu, diharapkan si mahasiswa ini, kan karena udah ada kata mahanya tadi kan dalam siswa itu, diharapkan emang mampu belajar mandiri gitu, mampu belajar sendiri, mampu mengembangkan kreativitas sendiri. Itu yang membedakan salah satunya pendidikan sebelum kuliah, perguruan tinggi, atau saat nanti perguruan tinggi gitu. Terus umumnya kalau sebelum kuliah itu masih terjadi keseragaman personality dan budaya manusia. Kenapa? Karena umumnya kita sekolah pasti di daerah kita tinggal. Jarang anak yang dari sekolah tuh udah ngekos, itu jarang. Walaupun ada, tapi jarang. Jadi kita pasti udah berbaur sama mereka tuh putaran itu aja. Kadang teman SD kita ketemu lagi, teman SMP atau teman SMA. Apalagi kalau mereka yang sekolah di satu yayasan. Jadi meskipun awalnya itu beragam latar belakangnya, tapi karena udah sering bareng, jadi udah kenal lah gitu sama lingkungan. Sedangkan saat kuliah nanti kita bakal ketemu lebih banyak orang dengan beragam personality manusia, entah itu budayanya, adatnya, cara bicara, bahasa, dan segala macamnya. Karena kita kuliah itu, kita merantau seringnya, meskipun kayak aku kuliah di UNAN di Padang, tapi meskipun aku di Padang waktu S1-nya, kan ada anak luar Padang gitu loh yang datang gitu. Bisa juga dari luar, dari Jawa, atau dari Maluku sana, atau dari Papua, seperti itu. Terus pendidikan sebelum kuliah itu ada masih terbatas dalam melakukan kegiatan dikarenakan strata pendidikan atau usia. Jadi kayak entah itu kegiatan donor darah, demo, atau apa lagi ya,
ikut gabung komunitas atau organisasi itu biasanya ada batas usia minimum, sehingga masih banyak lah kegiatan yang nggak bisa kita lakuin karena masih terbatas usia tadi. Ataupun magang juga kan ada nilai minimum, batas minimum usia ataupun pendidikan gitu. Nah, sedangkan saat nanti kuliah kita tuh bisa menjadi mahasiswa tuh bikin kita bisa melakukan banyak hal positif. Kita lebih aman dan terlindungi di dalam label mahasiswa tadi. Jadi kita bisa ikut magang, kita ada KKN, bisa ikut berorasi, bisa ikut kegiatan lomba-lomba dan segala macamnya gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih sekolah menuju kuliah, maka manfaatkan kesempatan tadi untuk belajar sebaik-baiknya, dan yang masih kuliah, coba manfaatkan juga untuk mencari banyak kegiatan atau pengalaman selama kuliah. Karena sama kita kuliah tuh label mahasiswa itu benar-benar melindungi kita dari banyak hal gitu loh. Makanya mahasiswa pun diperbolehkan kan untuk berorasi atau demo dan semacamnya. Selanjutnya untuk tips manajemen waktu, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Yang pertama, aku mengenali diri sendiri dulu dengan membuat kegiatan rutin. Jadi aku tahu dulu kegiatan aku tuh sebaiknya gimana. Misalkan kayak aku sukanya belajar habis Isya deh, jam 8 mulai aku belajar, boleh. Atau kayak aku sukanya tuh tidur dulu baru nanti bangun belajar, boleh. Dan itu dilakuin aja dulu, kita bikin dulu jadwalnya sesuai yang kita inginkan. Kita kenali gimana kita kepengennya gimana, kita bikin jadwal tadi. Bikin seperti itu. Nah, setelah itu dievaluasi lagi tuh kegiatannya, kira-kira tepat nggak yang sudah kita pilih tadi, tepat nggak yang sudah kita jadwalkan dan sudah kita rutinitaskan. Nah, kemudian kita pahami berapa lama durasi kita bekerja. Jadi kayak setiap orang itu beda ya, kayak tadi kan ada yang bilang kerjanya itu ada yang cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 5 jam, 6 jam, itu nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman tahu apakah itu benar-benar efektif atau enggak, tahu apakah benar itu tuh kemampuan kita, durability kita emang selama itu gitu. Karena kalau misalkan kita sudah lewat dari waktu durability kita, dari kemampuan kita, dari durasi yang bisa kita produktifkan, nanti apa yang kita lakukan itu udah nggak produktif lagi. Entah kita salah tulis, salah ketik, salah baca, dan segala kesalahan lainnya. Jadi itu bisa diminimalisir dengan entah itu refreshing dulu, istirahat dulu, tidur dulu, dan segala macam. Jadi kayak coba diketahui kemampuan kita untuk belajar itu berapa lama, kemampuan kita untuk bekerja itu berapa lama, fokusnya itu seperti apa, dan berapa, misal kayak mungkin kita kerja yang untuk kantoran mungkin kerja dari pagi sampai sore, kayak dari jam 8 bisa sampai jam 5 sore, kan itu cukup lama ya, ada 7 jam sampai 8 jaman, tapi gimana sih caranya memaintain waktu supaya kita nggak jenuh, supaya kita nggak capek, ya itu tadi, mungkin entah refreshing sekali 2 jam, maksud refreshing itu kayak senam singkat gitu, atau lepaskan pegel-pegel dulu, atau mungkin pergi ke air atau ke toilet dulu gitu, dan segala macamnya. Itu penting sih menurut aku, supaya waktu yang di manage tadi itu lebih terkontrol gitu, nggak terbuang, kayak bukan lama waktunya doang kita lihat, tapi produktif nggak kita dengan durasi segitu gitu. Terus membuat perencanaan berdasarkan skala prioritas. Jadi bikinlah jadwal atau perencanaan kita mau melakukan apa yang harus dipersiapkan, jam berapa, dan segala macamnya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Makanya pakai skala prioritas. Misalkan teman-teman itu sekarang itu lagi kuliah sambil kerja, kuliahnya itu dikurangi mungkin jadwalnya karena sekarang lagi fokus kerja untuk tambahan penghasilan misalnya, atau kerja sambil, atau organisasi sambil kuliah, tapi kuliahnya itu udah nanggung nih, atau kayak ini semesternya ini lagi banyak ngambil SKS, berarti organisasinya dikurangi. Seperti itulah, kayak disesuaikan, dikondisikan sebagaimana yang teman-teman suka atau perlukan berdasarkan skala prioritas masing-masing. Terus membuat batasan waktu lebih cepat dari waktu sebenarnya, ini maksudnya adalah deadline. Jadi teman-teman bikin deadline dari deadline sebenarnya. Misalkan deadline teman-teman itu adalah hari Senin, teman-teman anggap deadline hari Minggu, sehingga hari Sabtu teman-teman sudah selesai. Dan kalaupun ada suatu kegiatan dadakan, ternyata hari Minggu masih ada hari kan, gitu, masih ada waktu untuk mengerjakan, sehingga nggak terkejut atau kaget. Terus jangan lupa untuk memberikan waktu untuk beristirahat, yang tadi kan, mengetahui maksimal durability diri. Jadi seberapa kuat kita, seberapa mampu kita produktif waktunya, sudah itu maka tariklah waktu untuk beristirahat terlebih dahulu sehingga bisa fokus lagi nantinya. Terus yang keempat, tips dan trik belajar. Ini berdasarkan pengalaman aku juga. Apa aja sih tipsnya gitu? Yang pertama, aku itu bikin vibes atau membangun mood belajar. Jadi aku bikin, entah aku letakin dulu barang-barang aku di atas meja belajar, buku, laptop, handphone, atau apapun yang aku perlukan untuk belajar. Habis itu nanti aku cicil, misalnya aku mulai duduk dulu di depan laptop kayak sekarang, atau misalkan
setelah aku beresin, aku sambil rebahan dulu nunggu aku niat buat bangun gitu. Tapi ya jangan terlalu lama ya, maksudnya nunggu waktunya, tapi udah disiapin dulu aja semuanya sehingga nanti pas mau belajar emang udah langsung buka laptop, ada di depan, mau nulis udah ada pena dan segala macamnya. Terus selanjutnya belajar mandiri sebelum dan sesudah perkuliahan. Ini tuh sering aku remind banget sama teman-teman aku dan untuk diri aku juga, kayak sebelum mulai masuk kelas itu tuh coba kita baca dulu materinya apa, kan kita udah tahu tuh kira-kira di pertemuan pertama mata kuliahnya akan bahas apa aja nih selama 1 semester. Nah, sebelum itu kita baca dulu materinya sehingga nanti nggak kelabakan atau nggak kaget pas ketemu materinya. Jadi kalau dosen ngejelasinnya sedikit, kita udah tahu apa celah-celah yang ingin kita tanyakan yang kita belum ngerti. Begitu juga sesudah perkuliahan supaya nanti teman-teman bisa bisa ngulang materi lagi, bisa lebih ingat, bisa lebih matang, dan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya gitu. Terus diskusi sama teman ataupun dosen itu bisa, jadi kayak nggak semuanya bisa kita pahami dan pelajari sendiri. Aku pribadi dulu juga S1 sering belajar sendiri sih, tapi setelah masuk S2 dan ternyata banyak materi yang agak bikin aku bingung, aku mulai coba untuk diskusi sama teman atau belajar kelompok, dan itu benar-benar ngebantu banget. Kayak nambah insight, nambah mood belajar juga karena kita belajar bareng-bareng, dan cobalah untuk seperti ini. Ganti-ganti aja waktunya, antara belajar mandiri dengan diskusi bareng. Terus membuat ringkasan materi itu juga aku suka banget. Aku anaknya suka banget menulis. Jadi aku bakal ulang lagi catatan aku atau aku rapiin catatan berdasarkan suatu judulnya tertentu atau topik tertentu gitu. Sehingga nanti lebih mudah untuk dicari. Nah, karena sekarang lagi pandemi nih, karena belajar kuliah online ya, lagi pandemi biasanya aku bikin record, aku perekam proses belajarnya itu entah pakai dari laptopnya atau dari Teams misalnya atau dari Zoom-nya atau aku record di handphone aku voice-nya aja dan nanti aku ulang lagi sambil belajar untuk terus aku catat ulang. Nah, jangan lupa untuk membuat jadwal belajar dicicil dan tidak sistem kebut semalam. Karena sistem kebut semalam itu tuh cuman kita tangkap syukur-syukur kalau nyangkut gitu kotak kan. Tapi kalau misalkan tidak gimana gitu. Dan ini berlaku juga ya untuk yang bekerja, jangan dikerjakan itu benar-benar H-1 gitu, ketemu deadline terus begadang, jangan. Kalau kayak gitu terus lama-lama jantung kita bisa sakit, hati kita juga bisa rusak kan, nggak sehat kayak gitu. Nah, untuk jadwal ini tadi sudah bisa termasuk kalau misalkan kita sering mengulang materi sebelum dan sesudah perkuliahan. Jadi itu udah bagian dari jadwal belajar kayak gitu. Terus next-nya, jadi apa sebenarnya sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, mempunyai motivasi atau tujuan dulu. Jadi teman-teman udah tahu dulu motivasinya itu pengen kuliah apa, atau pengen kerja apa, atau pengen ikut organisasi apa, itu apa motivasinya, udah tahu tujuannya tuh mau kemana, mau ngapain, dan udah paham lah gitu. Sebenarnya kita tuh siapa dan apa yang kita inginkan, itu udah tahu. Sudah itu, kita bikinlah daftar prioritas berdasarkan motivasi kita tadi kan. Kita bikin daftar prioritas kira-kira apa yang kita dahulukan. Entah itu organisasi, pekerjaan, perkuliahan, keluarga, dan segala macamnya. Habis itu, jangan lupa untuk mengikuti banyak kegiatan yang menunjang soft skill atau hard skill. Jadi ini tuh, sekali lagi, aku pengen nyebutin hari ini, kalau pengalaman itu merupakan investasi jangka panjang, jadi bukan cuma emas, saham, dan segala macamnya, pengalaman itu juga investasi jangka panjang. Teman-teman udah nambah CV, teman-teman nambah ilmu. Dan itu tuh aku sarankan untuk diambil gitu. Entah itu soft skill atau hard skill, silahkan. Makanya ada orang yang bilang, Kak, aku lama tamat, tapi sebenarnya karena aku ada project, ya nggak apa-apa. Jadi dia nggak mendahulukan untuk wisuda, karena dengan label mahasiswa tadi itu dia udah bisa menghasilkan uang dan dapat pengalaman baru dengan mengerjakan project-project tersebut. Ya mungkin nanti setelah dia lulus, dia jadi udah punya relasi, udah punya kemampuan, udah punya skill gitu. Yang memungkinkan dia untuk langsung bekerja. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi nggak ada aturan antara kita harus wisuda cepat, atau kita harus nggak apa-apa wisuda lama, dan segala macam. Itu tergantung sama value yang kita dapat selama proses belajar tadi. Gitu. Terus, jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk refreshing, tapi tidak membiarkan diri kita untuk lupa waktu. Jadi boleh kok untuk menghibur diri, liburan dan segala macamnya, tapi jangan sampai kita lupa waktu aja gitu. Terus selalu mengevaluasi setiap kegiatan untuk mengimprove diri.
Jadi selalu evaluasi apakah yang sudah kita pilih kemarin itu benar nggak pilihannya. Apakah kegiatan yang kita lakukan itu udah tepat, apakah sudah sesuai, udah produktif dan segala macamnya. Dan itu berguna untuk kita mengupdate diri, mengimprove diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita gitu. Nah, ini sebagai quotes, tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang memilih untuk menjadi bodoh karena menolak untuk belajar. Jadi kalau teman-teman merasa bodoh, jangan khawatir, karena aku juga ngerasa kayak gitu. Aku pernah ngerasa yang kayak aku tuh, kenapa aku lama banget ngerti, kenapa aku nggak bisa hal-hal kayak gini gitu. Tapi ya udah, ternyata mungkin proses aku belajar aja yang kurang. Mungkin teman-teman aku tuh dulu selama ini belajarnya udah 8 jam atau 12 jam sehari. Sedangkan aku 8 jam, 12 jam itu baru hari ini gitu. Jadi nggak usah khawatir, selama kita mau berubah menjadi lebih baik, selama kita mau berproses, itu udah lebih dari cukup untuk mengupgrade diri kita. Itu aja sih kalau saran dari aku. Nah, yang terakhir, lakukanlah yang terbaik dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Jadi aku tuh selain dari usaha aja, aku juga berdoa karena aku tahu segala sesuatu yang aku dapatkan tidak terlepas dari kehendak Tuhan, juga dari ridho Allah gitu. Sehingga aku tidak hanya sekedar fokus dengan pencapaian duniawi, tapi aku juga berusaha mendekatkan diri sama Allah supaya apa yang aku kejar tadi bermanfaat juga buat aku nanti di akhirat gitu. Baik, mungkin itu aja kurang lebih yang bisa aku presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya, aku kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak Maya. Ya ampun, jadi sepanjang penjelasannya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga nih semua teman-teman juga termotivasi sama nih ya, kena nih energi positif yang sudah disebarkan oleh Kak Maya selama tadi penjelasannya gitu. Nah ini untuk yang coba komen PPT dan record-nya, tenang aja nanti bakal kita infoin setelah ini ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita Q&A, terima kasih banyak nih Kak Nabila udah menyelesaikan tadi penjelasannya, tadi, jelas banget dan gampang banget untuk diterima gitu. Nah sekarang teman-teman saatnya yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman yang udah merasa kepo ataupun rasa penasarannya nih udah menumpuk, boleh banget coba apa aja yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun teman-teman boleh open mic gitu. Mumpung ada Kak Maya Nabila nih di sini gitu, kapan lagi bisa langsung coba ngobrol dan ya enak nih langsung coba nanya gitu teman-teman. Gimana, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Nih, sebelum sebelum mungkin mungkin sekarang masih ada yang malu-malu nih untuk bertanya gitu, mungkin aku boleh coba, mancing nih teman-teman. Mungkin kalau misalkan setelah aku nanya, teman-teman udah bisa ada kepikiran mau tanya apa, ataupun udah nggak malu-malu lagi buat nanya gitu. Nah, Kak Maya, boleh tanya nih ya aku. Jadi, mungkin oke sebelum aku nanya nih, ada udahan yang nanya dari Kak Vincentio Nando, Kak Maya. Jadi, aku bantu coba, membacakan ya. Kak mau tanya gimana kita agar selalu termotivasi? Karena motivasi itu sifatnya hilang dan timbul. Nah sama nih pertanyaannya Kak Maya Nabila dari saya juga mau nanya ini gitu. Gimana kira-kira? Iya boleh. Iya. Oke, kalau dari aku pribadi, buat tetap semangat atau termotivasi itu kayak ingat lagi tadi, kan kita udah tahu tuh motivasi awalnya apa. Contoh kalau aku pribadi, aku, alhamdulillah emang dari keluarga yang berkecukupan gitu, tapi orang tua aku nggak mengakomodir untuk banyak hal yang bisa aku lakukan, entah itu misalkan pengen keluar kota atau keluar negeri dan segala macamnya. Dan aku targetan aku sebenarnya sekolah juga emang pengen cari pengalaman dan pengen apa ya, pengen bebas tapi tidak merepotkan orang tua dan bukan hal-hal yang tidak benar gitu loh. Kalau aku sekolah kan bebas dong, aku mau keluar kota mau kemanapun, apalagi kalau misalkan bisa cari scholarship atau beasiswa gitu. Dan itu yang selalu aku tanamkan ke diri aku, gimana caranya supaya aku tidak perlu menyusahkan orang tua, tapi apa yang aku inginkan tuh tercapai. Gimana caranya orang tua aku tuh nggak perlu mikirin berat-berat lagi mikirin anaknya nanti gimana ya kalau orang tua aku nggak ada gitu, nggak perlu kayak gitu lagi. Dan itu terus yang bikin aku kadang mau nyerah tapi akhirnya nggak jadi gitu, kayak aku mau berhenti tapi aku udah sampai di tahap ini nih. Pokoknya teman-teman kalau pernah ngerasa capek, misalkan contoh kuliah, aduh capek gitu, udah di semester 4 tapi ya udah, mungkin semester 4 itu lagi jenuh nggak apa-apa, tapi take time untuk refreshing aja dulu. Sesudah itu
balik lagi gitu loh, ingat lagi kayak aku pengen kuliah itu karena aku mau nyari relasi loh, aku pengen kuliah itu karena aku pengen dapat ilmu loh, aku pengen kuliah itu karena aku pengen banggain orang tua aku loh gitu, dan segala macamnya. Dan untuk reminder juga, segala sesuatu yang kita usahakan itu bukan karena buat orang lain, sebenarnya bukan buat orang tua kita, buat tetangga kita, buat keluarga, enggak, tapi buat diri kita sendiri. Kita nggak pernah tahu hidup ini akan berapa lama. Syukur kalau mati besok tinggal dikuburin gitu, bahasa kasarnya. Tapi kalau enggak, hidup kita panjang, kita nggak tahu mau makan apa, kita nggak tahu mau tinggal di mana, kita nggak tahu mau bergantung sama siapa, itu loh yang harus diingat terus gitu. Kalau dari aku biasanya itu aja yang aku jadikan pengingat, orang tuaku, habis itu nanti aku bakal hidup seperti apa, terus aku pengen, kalau misalkan nih, sekarang kita tuh dalam hidup yang kurang, pasti kita pengen lebih dong, itulah kenapa kita berusaha. Dan kalaupun sekarang kita itu udah cukup, pasti kita pengen mempertahankan kecukupan tadi dong, itu yang bikin kita tetap mau berusaha mempertahankan hal tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Terima kasih Kak Maya jawabannya. Saya juga ikut tercengang gitu, oke iya bener ya, akhirnya ikut tersadar gitu. Terima kasih banyak Kak Maya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Vincent Yonando. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Bagus Dwi nih. Izin bertanya Kak, motivasi terbesar Kakak untuk menyelesaikan S3 tuh apa gitu kira-kira? Gimana Kak Maya? Motivasi terbesar dulu tuh kepikiran kalau misalkan bisa mungkin pengen jadi dosen gitu, dan kita tahu kalau mau jadi dosen ataupun mungkin kerja di labor apapun lah tenaga pendidik itu butuh standar minimal pendidikan. Makanya aku pengen nyelesain studi. Kebetulan kemarin tuh pengennya daftar S2 aja kan, emang udah niat paling nggak S2 dulu. Nah, ternyata pas aku daftar S2, aku lulus, pas dalam prosesnya menjelang perkuliahan dimulai ada seleksi beasiswa untuk program S2, S3, dan karena emang aku nggak ada niatan yang lain, mungkin tamat S2 tuh cuma cari kerja dulu kalau pengen lanjut S3, atau mungkin kalau cari beasiswa dan segala macamnya, pas ada kesempatan ya udah aku ambil. Dan itu sih motivasi aku tuh sederhana banget, aku cuma pengen sekolah aja, aku pengen sekolah sampai sebatas mana sekolah itu ada. Jadi kalau selesai S3 sampai S4 masih ada, aku mesti pengen lagi tuh, meskipun sekarang aku sering bilang capek, kalau teman-teman ada yang nge-follow sosial media aku, terus aku kayak sering ngeluh dan semacamnya, ya namanya manusia ya pasti kita capek ya, pasti kita jenuh. Tapi selama ini, alhamdulillah selama aku mengeluh, aku nggak pernah berhenti untuk berusaha lagi gitu. Meskipun aku ngeluh, misalkan akhirnya, udahlah biarin aja, 2 minggu aku nggak megang kerjaan gitu. Tapi aku pada akhirnya, seminggu ke depannya, aku akhirnya begadang ngejarin semua yang aku tinggalin kemarin gitu. Kenapa? Karena ya aku nggak mau sia-sia aja gitu, usaha aku tuh nggak jalan sampai berhenti di sini, karena aku udah jalan sampai ke tahap ini tuh udah jauh. Kalau teman-teman bilang, tapi kalau aku masih S1 belum S3, ya sama aja. Teman-teman tuh udah ngeliatin SD, SMP, SMA gitu. Kalau bilang aku tuh kerja baru Kak, aku nggak ada lanjut kuliah dan semacamnya, iya sama aja, udah tamat S1 kan gitu. Udah masuk kerja itu kan butuh proses kan, butuh biaya, butuh ini tuh. Jadi jangan berhenti gitu. Dimanapun kita sekarang, jangan berhenti untuk berusaha, karena ya itu tadi, kita udah punya perjuangan banyak, kita udah mengorbankan banyak hal, jangan sampai karena hanya rasa jenuh, capek, atau entah apapun itu yang menyebabkan kita ingin berhenti, justru membuat kita terhenti dan menyia-nyiakan segala yang sudah kita usahakan gitu. Keren. Baik, terima kasih Kak Maya nih remindernya. Ternyata teman-teman sangat antusias banget Kak. Jadi ini banyak banget pertanyaannya nih. Saya bacakan untuk selanjutnya ya. Dari Kak Maya, bagaimana cara membuat kegiatan rutin yang baru gitu? Karena case-nya kegiatan rutin sebelumnya sudah berjalan konsisten dan insya Allah continue gitu. Gimana caranya? Disesuaikan sih Kak. Jadi kayak apa ya? Misalkan dulu aku tuh kegiatannya itu cuman ada jadwal belajar, kayak setiap hari ada jadwal belajar sampai jam 5 sore misalnya di kampus, udah rutin. Nah akhirnya untuk kegiatan baru aku cari lagi, ternyata ada suatu komunitas, misalnya kayak komunitas apa ya, olahraga contohnya, karena kita stres kalau belajar terus ada komunitas olahraga yang ada di setiap weekend, ya udah aku ikutan lagi komunitas olahraga gitu. Habis itu kayak pas aku lanjut, itu semester 1, pas aku lanjut semester 2, jadwal belajar aku ningkat. Yang kemarin sampai jam 5 di kampus, aku sampai jam 9 malam di kampus gitu, karena mengejar segala materi dan ketertinggalan. Dan untuk yang lainnya pun itu udah continue misalkan, udah konsisten. Nah yang lainnya apa? Itu tadi aku ikut supaya aku nggak stres cuman sekolah doang, aku ikutlah kegiatan amal, yaitu volunteer untuk mengajar di weekend aku juga gitu. Aku tipe orang yang sebenarnya kalau padat banget selesai, tapi kalau renggang jadi lalai gitu loh. Jadi kayak jadwal aku kalau misalkan padat,
pasti meskipun capek pasti terselesaikan. Oh, hari ini aku ada harus ngisi materi, misalnya hari ini aku ada bimbingan, hari ini aku ada A, B, C, D, E. Ya meskipun padat, tapi aku terstruktur karena aku tahu ini yang harus dikerjain. Cuman kalau misalkan jadwal aku tuh banyak kosong, itu tuh biasanya nyebabin jadi malas atau jadi apa ya? Jadi kurang lah waktunya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada juga yang nanya nih, sekaligus menjawab sekalian nanya, gimana caranya supaya konsisten dan rutin gitu. Jangan dipaksain, kan situasinya kalau Kak Garcia Valdani emang udah punya jadwal konsisten gitu loh. Dia udah bisa menyelesaikan, dia butuh jadwal baru. Nah, itu tinggal dipilih aja mau yang mana. Mau kegiatan seperti apa, mau akademik, mau itu kerjaan, mau itu komunitas, mau itu berupa volunteer, terserah itu apa. Yang penting jangan sampai ngeganggu jadwal sudah kita konsistenkan di awal. Yang penting tadi gitu. Nah, kalau teman-teman yang baru mulai, coba mulai itu pelan-pelan. Jangan kayak ngedenger, si Maya belajar 4 jam, aku juga harus belajar 4 jam. Jangan. Coba kalau dulu sebelumnya baru bisa sejam, ya sejam aja dulu. Kalau baru bisa 2 jam aja dulu gitu. Nanti setelah konsisten agak seminggu kan udah bisa tuh, baru tuh dinaikin lagi, intensitasnya dinaikin lagi. Karena kalau mendadak, itu sama aja kayak olahraga. Teman-teman nggak pernah olahraga, tahu-tahu harus olahraga dari jarak jauh, itu pasti ngos-ngosan, pasti capek, pasti pegel dan segala macamnya. Tapi kalau dilatih dulu, oh aku hari ini 100 meter, besok 200 meter, sampai nanti 10 kilo pun nggak kerasa, kayak gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Garcia Valda. Semoga menjawab ya jawaban dan penjelasan dari Kak Maya. Nah, ini Kak Maya ada selanjutnya juga pertanyaan dari Kak Laila Sumardi dan Kak Imam Hidayat. Mungkin ini bisa dijawab dalam satu jawaban sih. Jadi yang pertama pertanyaannya ada bagaimana caranya tidak terpengaruh oleh lingkungan rumah yang negatif untuk pertanyaan dari Kak Laila. Nah, dari Kak Imam Hidayat, bagaimana cara menghindari kawan yang toksik? Jadi mungkin bisa dijadikan bisa sama nih objektifnya, gimana sih caranya kita menjaga diri kita dari lingkungan yang kurang positif gitu, Kak Nadira. Tinggalin aja. Maksudnya kalau misalkan tahu lingkungan itu nggak ngedukung kamu, nggak support kamu, ya tinggalin. Meskipun mau dibilang, tapi itu teman aku dari kecil, ya tinggalin. Jangankan lingkungan kayak gitu ya, keluarga kita aja. Misalkan keluarga kita tuh nggak support kita harus tinggalin. Bukannya apa-apa, maksudnya mereka nggak support kita, otomatis kita juga pasti nggak akan dapat hal positif apapun dari situ gitu. Dan selain dari itu, kita juga cuma akan menghambat kemajuan diri kita. Jadi kalau aku pribadi, aku kalau emang misalnya contoh nih, di lingkungan aku nggak terlalu banyak anak yang mementingkan sekolah ya. Nah, oleh sebab itu aku nggak bergaul banyak sama di sini gitu loh. Paling cuma teman hura-hura atau teman main. Tapi untuk teman masa depan, aku punya sendiri lingkungan yang entah itu teman belajar di kampus, teman belajar sekolah, atau punya komunitas sendiri kayak gitu. Jadi emang kayak, kalau emang nggak baik, tinggalin. Karena kamu bisa menilai diri kamu tuh berdasarkan lingkungan kamu. Kamu cukup melihat 3-5 circle kamu yang kamu punya, entah teman manapun, yang beda circle, terus kamu pilih secara random, masing-masing dari satu orang, masing-masing dari circle itu, kamu lihat gimana sikap dia, tingkah laku dia, dan semacamnya, kira-kira seperti itu juga orang akan memandang kamu gitu. Atau kamu bisa melihat diri kamu seperti itu juga lah kurang lebih. Karena gimana kita, itu 80%-nya, hampir 80% itu terbentuk akibat lingkungan kita. Kalau teman-teman nih berada di lingkungan yang ambis, yang rajin, ya meskipun stres mungkin akan ikutan rajin gitu. Tapi kalau berada di lingkungan yang suka malas-malas, suka duduk-duduk, suka main, ya meskipun sebenarnya kita pengen belajar, kita jadi malas. Nah, jadi itu sih, kalau emang ada lingkungan yang nggak baik, ya tinggalin. Ya meskipun akan jadi ada hubungan yang agak renggang, nggak enakan, ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kita sendiri diajarkan, kayak ini contohnya misalnya dalam agama yang aku anut ya, dalam agama Islam, kita diajarin kayak, kamu itu pilihlah orang-orang, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh gitu, berkumpullah dengan orang yang baik. Jadi kayak, kalau kamu pengen baik, ya maka berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau kamu misalkan kamu berkumpul dengan orang yang buruk, maka kamu juga akan menjadi buruk gitu. Karena prinsipnya gini doang, kalau misalkan kamu nggak bisa ngebawa diri ke hal yang baik, misalkan ada lingkungan, kalau misalkan lingkungan itu nggak bisa kita tarik sesuai mau kita yang akan tertarik dalam lingkungan itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu berada di lingkungan yang negatif, yang penuh toksik, ya tinggalin, keluar gitu. Nggak ada lagi jawaban, ini boleh ditanya ke siapa aja, semua pasti akan bilang tinggalin. Nggak terlepas apapun alasannya, oh dia keluarga, oh dia teman dekat, oh kita udah kenal lama, semacamnya, semua pasti akan bilang tinggalin. Karena hidup kamu itu bukan cuma kemarin dan hari ini gitu loh. Kan hubungan yang kamu punya itu yang kemarin sampai hari ini. Tapi apa yang akan kamu jalani itu ada hari ini sampai sekarang, sampai nanti gitu, sampai akan datang. Jadi kalau emang nggak akan baik yang sebelumnya dan sampai hari ini, maka tinggalkan. Karena hal yang akan kamu jalani dan persiapkan itu ada hari ini sampai keesokan hari gitu, bukan yang lalu lagi gitu.
Wah, siap. Terima kasih Kak Maya. Semoga, jawabannya bisa ngebantu Kak Laila dan Kak Imam untuk menghindari lingkungan yang kurang baik nih ya. Nah, selanjutnya ada lagi Kak Garcia Valda mau tanya lagi, teman-teman mungkin karena, waktunya juga terbatas, kita akan coba bacakan pertanyaan terakhir dari Kak Laila Sumardi ya. Nah ini, selanjutnya dari Kak Garcia Valda, baik, jadi terkait mood dan vibes. If sometimes we got down but deadline presentation are ahead tomorrow morning gitu. Bagaimana cara mengembalikan mood vibes dalam waktu yang cepat, Kak? Kalau pertanyaannya mirip nggak perlu dijawab nggak apa-apa gitu. Jadi, Oh, secara cepat gitu, kilat gitu, biar mood-nya naik lagi gitu, Kak. kadang nggak selamanya Kak, aku pribadi ngejalan nggak selamanya mood aku tuh bagus sebenarnya ngerjain. Tapi kalau udah tuntutan deadline, mau aku lagi nangis, mau aku lagi marah, aku kerjain. Jadi seketika gini, ketika misalkan kita dalam kondisi yang sadar gitu, kalau misalkan emang itu adalah kewajiban kita, ya kita kerjakan meskipun saat itu kita sedang hancur-hancurnya. Sedang sedang down, sedang hancur, sedang sedih, nangis dan semacamnya, sedang capek. Tapi itu tuntutan kita gitu loh, harus ngerjain. Sedangkan kalau misalkan yang tadi aku bilang pakai mood dan vibes itu kalau kita punya waktu yang cukup lama, cukup banyak gitu. Kalau misalkan waktu yang udah singkat kayak gitu situasinya, aku nggak peduli lagi soal mood aku. Yang penting aku ngerjain gitu loh. Karena jadi kayak gimana ya? Aku nggak tahu cara ngajarin ke orang lainnya gimana, ceritainnya gimana. Tapi kalau aku pribadi, kalaupun aku nggak mood hari ini, tapi ada tugas yang harus aku kumpulkan besok, ya aku begadang-begadang. Ya aku nangis sambil nangis, ya udah tetap kerjain gitu. Mood aku tuh jangan sampai ngehalangin aku. Mood aku tuh hanya sebatas kalau misalkan saat ini itu masih bisa menolak, ya aku tolak gitu. Sedangkan kalau emang udah di depan mata, ya aku hadapin kayak gitu sih Kak. Oke, baik baik, Kak, dari Kak Garcia Valda, semoga menjawab ya pertanyaannya, dari jawabannya Kak Maya Nabila gitu. Oke, siap Kak, tegasnya jadi sama tanggung jawab dan deadline. Terima kasih banget, keren gitu katanya Kak Maya. Nah, nih ada selanjutnya dari Kak Vincent, Tio oh maaf sebelumnya dari Kak Ananis Full. Jadi mau tanya, izin bertanya Kak, gimana sih tips untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkarya gitu? Gitu, oke. Jadi gimana caranya tips untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkarya? Kalau aku pribadi yakin aja sama apa yang kita kerjain. Kan ketika kita berkarya, entah itu karya tulis kayak tugas akhir, entah itu kita melukis atau apapun yang kita senangi, yakin itu kita sendiri yang nanemin. Yakin kalau apa yang kita kerjakan tuh nggak sia-sia, yakin apa yang kita kerjakan itu bermanfaat minimal buat diri kita sendiri dulu, walaupun bukan buat orang lain. Dan gimana cara buat percaya diri? Ya saran dari aku, kamu harus percaya diri kamu sendiri. Kamu harus mungkin caranya bisa kamu dengan mandang kaca, terus bilang kamu tuh keren, kamu tuh hebat, kamu tuh bagus, kamu tuh udah mengusahakan segalanya dan apa yang kamu capai sekarang itu adalah hal yang membanggakan. Boleh ngomong kayak gitu. Atau bisa juga cari lingkungan yang suportif, yang bikin kita tuh yakin kalau apa yang kita lakukan itu benar, yang bikin kita tuh yakin kalau kita itu bisa dan pede gitu. Dan selain dari itu juga aku selalu ngingetin, kayak tadi di awal aku bilang, yuk bisa yuk bisa yuk. Itu tuh cara aku ningkatin percaya diri. Aku juga sering banget soal insecure terhadap ketika aku dibandingkan sama orang lain, atau aku kayak ditanyakan pertanyaan tuntutan-tuntutan lainnya yang aku rasa aku sendiri belum punya kewajiban untuk itu gitu. Tapi menurut orang aku tuh seharusnya, misalnya contoh kayak aku dengan label, oh aku tuh udah S3 harusnya aku bisa membantu masyarakat luas, oh aku tuh udah ini harusnya aku bisa gini gitu-gitu dan semacamnya. Padahal aku merasa itu bukan tuntutan aku gitu. Dan kalaupun aku memilih untuk diam nanti, itu juga hak aku gitu, dan aku nggak punya kewajiban apa-apa untuk menjelaskan dan melakukan apa yang orang lain harapkan, apa yang orang lain inginkan gitu. Dan percaya diri aku tuh, ya udah aku ingetin diri aku aja, apa yang aku pilih ini buat kebahagiaan aku tanpa merugikan orang lain. Apa yang aku yakini sekarang itu, ya emang aku sendiri yang bisa nentuin gitu, aku bisa pede atau enggak. Karena kalau bukan diri kamu lagi, kalau kamu sendiri nggak percaya sama diri kamu, siapa lagi gitu loh yang mau percaya gitu. Jadi yakin aja. Oke, Kak Maya Nabila. Wah, jawaban kesekian kalinya tetap menyebarkan energi positif dan motivasinya. Semoga teman-teman juga kerasa nih ya semangatnya gitu. Nah, di sini juga
mau dari Kak Vincent Tionando mau tanya lagi gitu Kak. Ini adalah pertanyaan kedua sih, kedua terakhir gitu ya. Jadi ada, Kak, ketika keinginan kita tidak tercapai itu apa sih yang harus dilakukan agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu? Dan Kak Nabila mau tanya, ada nggak sih keinginan untuk menjadi sempurna gitu kalau dari Kakak? Jadi ada kedua pertanyaan Kak dari Kak Vincent, gimana sih caranya? Jadi misalkan mungkin kalau keinginan kita ada yang nggak tercapai, gimana cara kita nggak putus asa? Dan dari Kak Nabila sendiri, apakah ada keinginan nih untuk menjadi sempurna dan menjadi multi talent untuk unggul di banyak bidang gitu, Kak? Eh, untuk apa ya, yang pertama, gimana ya caranya gitu, menanggapi situasi ketika keinginan kita nggak tercapai. Ikhlas. Kalau kamu mau sedih silakan, kamu mau marah silakan, abis itu sudah itu ikhlas dan berserah aja gitu, berserah diri. Abis itu usaha lagi gitu. Ikhlasnya itu supaya kamu nggak larut, supaya kamu nggak menyesali apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu lakukan. Aku pribadi beberapa kali udah pernah mengalami kegagalan gitu loh. Contoh kayak SMA aku nggak masuk negeri, aku masuk swasta. Tapi ternyata ketika aku masuk swasta, tesnya aku bagus, akhirnya aku bisa masuk kelas akselerasi. Jadi aku yakin ketika aku gagal akan sesuatu, aku nggak mendapatkan sesuatu, aku ada hikmah di balik itu gitu. Terus kayak aku kuliah juga aku masuk PTN, aku masuknya di Padang, di kampung aku sendiri, di tempat aku tinggal. Padahal aku pengennya keluar. Tapi ternyata ketika aku emang S1-nya, aku pengennya masuk ITB dulu. Tapi ketika aku S1-nya di UNAN, aku dapat kesempatan S2, S3-nya di ITB gitu loh. Dan ini kan nggak aku rencanain sebelumnya. Itu sih yang aku jadiin pelajaran banget, kayak apa ya, apapun yang kita inginkan bisa jadi itu memang baik menurut kita tapi belum baik menurut Tuhan gitu loh. Jadi bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak diberikan tapi akan digantikan dengan hal yang lebih baik yang menurut Tuhan akan kamu dapatkan, pantas kamu dapatkan. Mungkin bisa juga kayak dalam urusan apa ya, pekerjaan, kita pengennya di kantor itu kita nggak dapet, kita dapatnya di kantor lain gitu. Ternyata beberapa waktu kemudian kantor itu tuh bangkrut misalnya, yang kita inginkan dulu tuh bangkrut, ataupun ternyata terlibat masalah. Sedangkan yang ini kita punya karir yang lebih baik dan segala macamnya. Percaya aja kalau kita udah usaha, niat kita baik, kita sudah berdoa, maka ya udah nanti pasti diganti yang lebih baik gitu. Nggak selamanya apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Itu sih yang paling penting untuk diingat. Terus terkait ingin menjadi sempurna, aku rasa siapapun pasti pengen ya jadi sempurna. Tapi ya kan nggak ada manusia yang sempurna. Ada orang yang mungkin dia pintar dan lain-lain, tapi ternyata tingkahnya yang kurang baik gitu. Ada yang baik, ada yang sopan dan semacamnya, tapi ternyata mungkin kemampuan dia yang lain agak kurang, tak apanya gitu. Jadi kayak apa ya? Aku bukan bilang aku tidak ingin menjadi sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik aja. Lebih baik dari aku yang kemarin. Kalau dulu mungkin aku pemalas, sekarang aku agak rajin. Kalau dulu mungkin aku masih suka ngomong yang menyinggung orang lain, sekarang aku kurangin. Kalau dulu aku masih suka ngomongin orang, sekarang aku tidak lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya? Bukan menjadi sempurnanya tadi untuk multi talenta, bukan yang kayak, oh orang ini bisa main musik, aku pengen juga, orang ini bisa banyak bahasa, aku pengen juga, enggak. Aku lebih ke arah, soalnya kalau misalkan kita pengen sempurna itu biasanya karena pengen dapat pujian atau ekspektasi orang lain, itu ada yang kita harapkan dari orang lain gitu loh. Sedangkan kalau aku pribadi ya udah, segimana aku bisa bahagia aja gitu. Kalau aku ngerasa dengan sekolah aku bahagia, ya aku sekolah aja cukup. Kalau misalkan aku ngerasa nolong orang lain itu bikin aku bahagia, ya udah aku dengan nolong orang lain aja. Aku nggak muluk-muluk kayak pengen bisa semua tuh, nggak. Karena kayaknya nggak ada deh siapapun nggak punya paket lengkap gitu. Even apa ya, kayak entah nabi, rasul atau siapapun ilmuwan, itu tuh nggak semuanya dia punya, pasti ada kelebihannya masing-masing gitu. Ya itu sama, apalagi kita yang manusia biasa gitu. Gitu Kak. Baik, terima kasih kembali lagi. Aduh, Kak Maya jawabannya luar biasa nih. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi dari Kak Laila Sumardi, lagi tanya nih, apakah Kak Nabila ada pesan untuk anak yang sekarang mau kuliah dan lagi nunggu SBMPTN? Nah, di sini Kak Nabila ini adalah pertanyaan terakhir, mungkin nanti juga Kak Nabila bisa menyampaikan nih pesan untuk ke semua teman-teman di sini juga, setelah menjawab pertanyaan Kak Laila gitu, terkait apa aja sih pesannya untuk generasi muda bisa tetap jaga motivasinya serta, bisa terhindar dari, energi-energi yang kurang baik nih di sekitarnya gitu. Boleh dipersilakan untuk menjawab Kak Maya. Untuk pesan ya, untuk yang lagi nunggu pengumuman SBM, apapun kita doa aja dulu ya, sekarang kan udah nggak bisa usaha nih ceritanya.
maksudnya usaha untuk ujian, maka ya udah doa aja. Doa karena siapa tahu kita tuh dapat lulus jalur doa gitu loh. Siapa yang tahu ternyata kalau orang lain lihat kita sebenarnya biasa aja, tapi ternyata Tuhan tuh menganggap kita tuh luar biasa. Jadi sekarang tuh saran dari aku tunggu doa aja dan coba untuk membuka hati gitu loh, kayak apapun yang terjadi jangan sampai down, yang drop, yang kita nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tapi percaya kalau misalkan pun ternyata nanti kalau lulus ya alhamdulillah, kalau lulus kan aku nggak perlu ngomong apa-apa lagi kan, alhamdulillah udah selesai masalah. Tapi aku akan bahas ketika kalau ternyata nanti gagal, jangan terlalu larut dalam kesedihan, pasti ada makna di balik itu, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bisa jadi entah kamu nanti bakal ikut seleksi univ swasta, atau dapat beasiswa, atau misalkan kamu coba jadi volunteer, dapat pengalaman baru, apapun itu. Yang penting jangan buang waktu sia-sia. Kalau misalkan nanti hal yang baik terjadi, lulus ya alhamdulillah, maka selesaikanlah kuliahnya gitu sesuai dengan pilihan, jangan disia-siakan. Tapi kalau ternyata tidak, maka bukalah hati dan lapangkan dada, lalu terimalah keadaan, tapi tetaplah berusaha lagi. Apapun diusahakan kembali, entah persiapan untuk SBM tahun depan, entah itu persiapan untuk cari kerja atau cari uang untuk kuliah dan semacamnya, itu terserah. Yang penting jangan buang waktu sia-sia, dan yakin juga nggak ada yang sia-sia gitu. Ilmu yang kamu dapat, pengalaman yang kamu sudah buat, yang kamu terima, itu adalah investasi jangka panjang yang akan bisa berguna untuk di kemudian hari. Kalau kamu bisa nge-handle atau nge-maintain perasaan kamu sekarang, pasti nanti di masa yang akan datang, kalau ada hal sejenis ini lagi, kamu bisa ngelewatin itu dengan baik gitu loh. Terus mungkin kurang lebih itu untuk jawabannya. Terus untuk yang tadi terakhir terkait pesan, aku harap harapan aku semoga teman-teman yang hadir malam itu bisa sukses dengan definisi suksesnya masing-masing. Tetaplah berusaha dan berdoa, karena kita nggak pernah tahu usaha yang mana yang akan berhasil dan doa mana yang akan dikabulkan. Jangan lupa juga untuk bersyukur. Bersyukurnya itu bukan berarti nggak boleh ngeluh ya. Aku bukan tipe orang yang bersyukur maka diam-diam aja, juga enggak. Aku bersyukurnya itu kayak aku meskipun ngeluh, aku masih berusaha gitu. Jadi bentuk syukur aku itu adalah aku tetap menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban aku gitu loh. Nah, selanjutnya tidak terlalu fokus sama pencapaian orang lain, jangan terlalu iri dengki sama orang lain, karena kalau kita udah merhatiin apa yang orang capai, kita nggak akan merhatiin lagi apa yang seharusnya bisa kita capai gitu, atau kelebihan apa yang kita punya. Percaya dirilah, bekerja keraslah, karena nggak semua orang akan seperti itu. Di dunia ini tuh ada banyak orang yang sedang berusaha dan berebut posisi dengan kamu, bukan cuma kamu sendiri. Tapi nggak semua orang mau berusaha dan terus bertahan untuk berjuang di tempat sebelum, sama kayak tadi yang ketika disparate gara-gara mood nggak bagus atau masalah tuh bejibun tapi ada tugas besok, nggak semua orang tetap masih mau menyelesaikan pekerjaan dia, kewajiban dia. Dan aku harap teman-teman di sini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kewajibannya, dan semoga mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Udah sih gitu aja, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Maya atas kesempatannya nih. Jadi malam ini luar biasa punya kesempatan untuk ngobrol dan juga sharing, bisa saling ngobrol, bisa saling bagi ilmu serta pengalamannya. Jadi semoga teman-teman apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas di malam ini semoga bermanfaat serta bisa memberikan energi positif juga nih ke teman-teman untuk kedepannya gitu. Nah, jadi Kak Maya, maaf ini juga karena udah molor dari waktu yang sudah kita bicarakan di depan. Jadi mungkin teman-teman tadi pertanyaan sudah selesai. Semoga semua pertanyaannya terjawab. Nah, di sini sebelum kita mau menutup sesi malam ini gitu teman-teman, saya dari tim tutor teknik mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Maya serta ke teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita tutup mungkin kita akan coba ada sesi foto bersama. Teman-teman boleh ini dulu kali ya, boleh open cam gitu. Jadi kita mau foto-foto bareng-bareng biar ada dokumentasinya. Oke. Baik, sebentar. Sebentar ya. Baik, Mbak Desi. Halo Mbak Desi, apakah masih ada di room ya? Halo Mbak Desi. Iya, masih Mbak Desi Kak. boleh minta Cuma bantuannya? belum bisa open cam.
Oke, Tapi sebentar. saya screenshot-kan ya, tapi belum Ya, bisa boleh. open cam. Oke, Iya. baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita mau boleh dihitung ya Mbak Desi kalau mau di screenshot. Oke, siap. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali Karena lagi ini ada 2 slide, di slide teman-teman. kedua. Sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Nanti untuk segala bentuk dokumentasi akan kita informasikan lebih lanjut di grup ya teman-teman. Nah sebelum kita akhirin, jadi aku mau coba share dulu nih gitu juga di kolom chat ada form feedback gitu teman-teman untuk terkait webinar malam ini gimana sih gitu. Nanti untuk yang sudah mengisi form feedback akan bisa mendapatkan e-sertifikat seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak semuanya, terima kasih Kak Maya sudah meluangkan waktunya malam ini. Semoga kita punya kesempatan untuk bertemu lagi dan teman-teman semoga tetap semangat dan terus semangat ke depannya. Kalau begitu selamat malam semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Harvan, Kak Furkan, Kak Sunaf, juga Kak Laila, dan semuanya yang sudah komentar nih di dalam kolom chat, Kak Maulidia juga gitu. Kak Zaki, Kak Akdak, Kak Idietias Tuti Salam, Kak Satrio Dava, wah banyak banget nih yang coba. Terima kasih juga, terima kasih kembali. Baiklah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman semuanya.